Ada pertanyaan, sanggahan, tambahan, saya persilakan dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pendeta James. Saya mau mengundang Ibu Sylvia untuk memantau question and answer, demikian juga special prayer request. Silahkan Ibu Sylvia. Thank you, Yo. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, persilahkan untuk bertanya, bisa langsung ke Pendeta James dan atau bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita bacakan kepada Pendeta James. Itu banyak pertanyaan ya, yang kita akan tanyakan kepada Pendeta James. Karena tujuan utama dari Roma pasal 1 adalah memantulkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ini tentu cara-caranya itu sudah sebagian tadi sudah dikatakan oleh Pendeta James. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Itu ada Bapak Erik. Raise hand. Silakan Pak Erik. Shalom, terima kasih untuk Tante Silvi. Ya, silakan. Ya, Pendeta, saya mau bertanya tadi tentang ateis ya. Karena begini, saya kok dalam hati berpikir ya, karena di Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia kembali ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa berarti tidak ada yang tidak, semua muridku dan baptislah mereka dan seterusnya. Di sini dalam hati saya berpikir tadi tentang penjelasan pendeta mengenai ateis ya. Ateis kan orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah mereka masuk surga? Tadi kalau nggak salah tangkap saya mengatakan mereka tidak masuk surga. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana orang-orang yang sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu pertama, atau bagaimana orang-orang yang hidupnya setelah zamannya Tuhan Yesus tetapi lepas dari jangkauan pemberitaan Injil ini, kabar baik ini, tetapi dengan catatan tidak semuanya mereka jahat. Pasti ada beberapa dari mereka yang hidupnya teratur, hidupnya baik. Karena saya tadi pendeta mengatakan minggu depan saja untuk membahas Roma 2 ya. Tetapi saya mau merujuk ke situ sebenarnya pendeta. Roma 2 karena di sini kan di Roma 2 itu dikatakan itu sebentar, itu hukuman Allah atas semua orang kembali hukuman Allah atas semua orang. Ini berkaitan dengan hukum Taurat. Kalau boleh saya rangkumkan di situ adalah orang yang telah mengenal hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Tapi orang yang tidak mengenal hukum Taurat akan dihakimi di luar hukum Taurat. Tetapi orang yang di luar, bangsa-bangsa yang di luar hukum Taurat tetapi melakukan hal yang baik, mereka telah melakukan hukum Taurat. Nah, jadi kembali ke situ pertanyaannya pendeta. Untuk orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus ataupun setelah Tuhan Yesus, tetapi mereka terlepas dari jangkauan pemberitaan Injil ini, tetapi mereka melakukan kehidupan yang benar, yang tadi merujuk ke Roma 2 itu. Jadi bagaimana pemahamannya? Karena nih hati kecil saya agak sedikit dilema ya. Loh, tidak semua orang mendapatkan pengajaran atau pemberitaan
Injil ini, apakah mereka akan dihakimi juga atau bagaimana? Demikian Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Erik ya. Memang ini di dalam teologi ya, ini menjadi isu hangat. Sampai saat ini mereka sementara bahas itu. Namun ketika saya pelajari beberapa tulisan untuk hal-hal ini, sehubungan dengan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang di luar Kristen. Itu menjadi pertanyaan. Makanya kenapa di dalam Matius pasal 28, Tuhan suruh supaya murid-murid itu memuridkan orang lain. Agar supaya pekerjaan penyelamatan itu sempurna. Nah, kalau dia mau selamatkan orang-orang di luar, makanya perhatikan dalam Roma pasal 2, kita mulai di ayat 12 dulu. Ayat 12, dia bilang begini. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Ini dalam konteks Roma pasal 12, ini masalah perbuatan dulu. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Sama pertanyaan Bang Erik tadi, ada orang-orang Yunani juga yang mereka itu baik, mereka setia, mereka sungguh-sungguh, tetapi tetap apakah mereka kebaikan-kebaikan mereka itu diperhitungkan atau tidak? Itu kan maksudnya kan? Apakah Tuhan akan memperhitungkan kebaikan-kebaikan mereka atau tidak? Jawaban saya sebenarnya itu datang dari pihak Allah ya. Cuma kita coba memandang dengan segi seperti ini. Kalau saya secara pribadi, saya tidak mau melangkahi hak prerogatif Tuhan. Tapi saya percaya kalau mereka di luar sana ada kesungguhan hati untuk mencari Tuhan, Tuhan akan pertemukan mereka. Pasti Tuhan pertemukan mereka. Tetapi untuk mengambil konklusi umum bahwa mereka pasti diselamatkan, itu tidak dapat kita konklusikan. Karena kalau kita konklusi seperti itu, bahwa dengan kematian Yesus mereka juga mendapat bagian dalam keselamatan, pertanyaan yang lanjut kita akan tanya, mengapa orang Kanaan yang menyembah berhala tetap dibinasakan? Mereka tidak semua jahat, malah Tuhan suruh binasakan dengan anak kecil. Apakah anak kecil melakukan kejahatan? Coba lihat di situ. Sampai dengan anak-anak, malah dia bilang perempuan dan anak-anak, dia perintahkan Saul, bunuh semua orang Amalek. Saya mau tanya, apakah di antara mereka tidak ada yang berbuat baik? Sampai Tuhan suruh mereka dibunuh semua, binasakan semua. Pasti ada yang berbuat baik, tetapi pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang berbuat baik, kenapa Tuhan tidak perhitungkan itu? Nah, jawabannya di kitab Roma. Ternyata Tuhan perhitungkan kalau pekerjaan kebaikan mereka itu berdasarkan dorongan Roh Kudus. Untuk lebih jelas di dalam kekristenan, mempermudah semua pekerjaan rohani ini, hanyalah orang yang mampu menerima Yesus yang akan lebih mudah pekerjaan keselamatan itu difokuskan daripada mereka yang di luar. Jadi dengan kata kasarnya, kalau saya simpulkan, kasarnya begini, berarti lebih banyak mereka akan dibinasakan di luar, tapi hanya secuil yang akan diselamatkan di antara mereka itu, dibandingkan dengan yang di dalam Kristen yang sudah menerima Yesus. Akan lebih banyak mereka diselamatkan di sini, namun secuil yang dibinasakan. Kalau saya ibaratkan seperti itu jadi. Karena Yesus sendiri katakan, Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa.
Umatnya yang ditekankan. Berapa kali Alkitab selalu merujuk kepada umatnya. Makanya tidak heran Yesus suruh. Nanti juga kita ketemu di kitab Korintus itu dia bilang, kalau bukan kita yang membawa Injil itu, siapa lagi? Makanya tugas tanggung jawab kita adalah bukan menjadikan orang percaya Yesus, tetapi tugas kita adalah memperkenalkan mereka bahwa Yesus itu ada dan hidup kita menjadi bukti atas Yesus itu. Kalau mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Tetapi penghakiman itu sudah jelas bagi mereka. Supaya ketika mereka dibinasakan, mereka tidak ada pendalihan. Lihat itu, orang Kristen membawa penghakiman sebenarnya. Tugas kita. Entah orang lain akan diselamatkan atau akan dibinasakan. Itu sarana Tuhan bagi kita. Tapi cita-cita Allah yang terbesar adalah menyelamatkan mereka. Nah, di dalam Roma pasal 2 ini, makanya tadi saya sudah singgung. Lebih mudah Tuhan akan selamatkan dengan cerita ini berdasarkan hati nurani kepada orang-orang animisme daripada orang-orang yang sudah punya Tuhan. Dengan orang yang tidak mau percaya Tuhan. Lebih mudah ke animisme. Animisme mereka melakukan dengan segenap hati, tetapi masalahnya mereka tidak kenal siapa yang Tuhan mereka sembah itu. Tuhan lebih mudah membawa mereka. Makanya itu kena dia bilang, mereka akan dihakimi berdasarkan hati nurani. Karena kenapa? Ini animisme. Mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Tapi berbeda dengan menyembah Allah yang sudah mereka kenal. Contohnya itu, Baal-Baal orang Kanaan. Tuhan akhirnya binasakan mereka. Karena mereka dengan Allah mereka melawan Tuhan. Perhatikan kitab Yesaya. Tuhan akan menghukum semua berhala-berhala dan semua penyembah. Jadi mereka pun menyembah berhala bukan tidak berbuat baik. Coba kita ke tempat penyembah berhala. Mereka berbuat baik kok sama kita. Tapi Tuhan tidak perhitungkan itu. Karena akhir hidup mereka akan melawan Tuhan. Itu yang saya pahami dengan konsep penyelamatan melalui Yesus Kristus ini. Boleh sedikit pendeta saya Ya, silakan. sanggah. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Kalau yang di Roma 2 ayat 12 itu kan disebutkan, saya bacakan demikian firman Tuhan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Jadi kalau menurut saya pemahamannya, berarti semua orang yang tidak berdosa tanpa hukum Taurat itu bagaimana? Ini kan di sini ditegaskan sebab semua orang yang berdosa. Bagaimana orang yang tidak berdosa tanpa hukum Taurat? Artinya mereka tidak mengenal hukum Taurat, tetapi mereka tidak berdosa. Nah, kita juga tidak flashback ya, tetapi setelah zaman Yesus ke sekarang ini, karena begini, tua-tua kita, ya opung-opung kita, opa-oma kita dulu, mungkin ada yang sebagian dari mereka animisme. Tetapi ada juga sebagian dari mereka animisme tetapi tidak menyembah berhala. Nah, itu bagaimana pendeta? Terima kasih. Itu yang menurut Roma pasal 2 ini. Mereka ini yang mau diselamatkan. Mereka yang memiliki penyembahan animisme ini. Mereka percaya Tuhan bukan tidak, tapi mereka tidak tahu Tuhan yang mereka sembah. Ini yang mereka mau diselamatkan. Daripada mereka yang sudah punya Tuhan. Kalau mereka sudah punya Tuhan, syaratnya mereka harus berpindah. Di sini ada tambahan. Kalau ada orang yang tidak pernah mendengar kabar baik, tetapi dalam hidupnya merefleksikan kasih Tuhan, adalah hak prerogatif Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi dalam hal ini, dalam konteks animisme dulu. Karena kalau datang kepada konteks mereka sudah punya Tuhan, itu adalah satu hal yang impossible. Tidak mungkin. Karena mengapa? Kalau demikian, ngapain kitab Yesaya ditulis bahwa Tuhan akan binasakan penyembah-penyembah berhala? Di akhir zaman malah dia tulis itu. Untuk akhir zaman. Gitu. Jadi memang penyembah berhala di luar Kristen akan dibinasakan. Dan Tuhan tidak pandang bulu.
Dia tidak mempedulikan kebenaran yang mereka hidupkan. Karena mereka lakukan kebenaran itu berdasarkan berhala mereka. Ya. Beda dengan animisme. Mereka lakukan kebenaran itu berdasarkan Tuhan yang tidak mereka kenal. Ya, Tuhan lebih mudah memperkenalkan diri kalau begitu kan. Karena mereka belum punya kepastian. Tuhan siapa yang mereka sembah. Itulah opung-opung kita dulu. Orang-orang tua kita dulu. Yang baik di Sumatera, Jawa, Manado, Minahasa. Semua. Karena memang bangsa kita ini bangsa animisme. Penyembah-penyembah Tuhan yang tidak dikenal. Makanya mereka memanggil Tuhan dengan bahasa yang berbeda-beda. Orang Manado mereka bilang Opok Mananatas, Empung, Jawa ya. Ya kan? Jadi demikian keselamatan untuk segala bangsa ini di dalam konteks Injil. Tapi jangan pernah kita berpikir, maksudnya ini saya tangkap dari apa yang diberitakan kitab Roma dengan apa yang Yesus sampaikan. Bahwa memang Yesus sendiri, Matius saja, coba lihat Matius pasal 1, arti Yesus itu, dia menyelamatkan umatnya, bukan menyelamatkan seluruh manusia. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu. Baik Pendeta, terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih Tante Terima kasih, Silvi. Bang Erik. Semoga ya kita juga dapat Amin. pahami Amin. semuanya ya. Amin. Pendeta, Ada yang mau bertanya tadi, bertanya. Ibu Fani ya, atau lebih Oh iya, silakan Ibu Fan. tanya atau Ibu Noni, silakan. Bu Fani mungkin duluan. Silakan mana yang lebih dulu. Ya, Pendeta. Terima Ya, kasih. Om Noni, silakan. Boleh bertanya ya. Untuk orang yang sudah Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi masih menyembah patung-patung. Bagaimana dengan patung-patung Katolik? Karena mereka kan sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi di dalam itu kan ada patung-patung. Itu seperti apa, Pendeta? Mohon pengertiannya. Hukum kedua, segala image itu bukan cuma patung, tetapi bentuk image, gambar apapun tidak akan pernah dibenarkan itu. Makanya dia bilang jangan engkau menyembah patung atau gambar apapun yang menyerupai baik di langit di atas maupun di bumi di bawah laut sekalipun. Tidak akan pernah. Walaupun kita buat gambar Tuhan Yesus dan menyembah Dia, itu bagi Tuhan itu kesalahan, itu dosa. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Patung Bunda Maria, Sekalipun. Yosef, Patung Yesus sekalipun tidak ada. Dan memang tidak ada patung Yesus sebenarnya dalam image-nya. Itu rekayasa yang terjadi di abad-abad pertengahan. Jadi memang itu salah. Tidak dibenarkan. Terima kasih Om Anon. Ya, terima kasih Pendeta. Saya juga mau jawab pertanyaan di sini. Ya, Bagaimana kita dapat berani mengabar Injil kepada mereka yang kelompok mayoritas? Apakah ada kiat-kiat yang bisa diberikan karena kita hidup di mayoritas? Oke. Untuk mengabarkan Injil, saya juga di antara mereka. Satu, kalau mau kiat-kiatnya, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu menyelamatkan. Itu dulu satu. Jadi, kalau kita berdoa Tuhan, siapa yang Tuhan tahu yang akan diselamatkan di antara mereka? Izinkan saya bertemu dengan dia hari ini. Minta itu. Tuhan akan kirim orang itu kepada saudara. Dialah yang patut diinjili. Jangan cari dengan mata takabur. Yang penting saya Kristen, saya menginjil. Hati-hati, yang ada pertengkaran itu. Izinkan Tuhan yang mengirim. Karena Tuhan tahu menyelamatkan.
Sama dengan Cornelius, dia kirim kepada Petrus. Dia tidak kirim kepada Filipus. Sama Filipus, dia kirim kepada sida-sida Ethiopia, bukan Yakobus yang dia kirim ke sana. Jadi pekerjaan penginjilan 100% adalah pekerjaan Allah, kita hanyalah alat. Kalau memang pekabaran itu Tuhan tidak izinkan di Jakarta ini, jangan paksa bentuk pekabaran di sini. Karena memang mungkin mereka akan binasa dengan itu. Jadi dengan kata lain, kita harus tanya Tuhan ke mana kita akan menginjil. Sama dengan kalau dalam pelayanan apapun, kita harus berani berdoa. Tuhan, kirimkan mereka bagi saya. Kalau Tuhan sudah kirim, berdoa lagi, Tuhan, buat supaya hati. Karena ada hati orang datang itu untuk berdebat, bukan untuk belajar. Nah, kita tidak dapat membaca hati seperti ini. Apakah dia datang untuk berdebat atau untuk belajar? Kalau dia datang berdebat, tidak akan titik temu. Yang ada kita bertengkar terus. Tapi kalau dia datang belajar, dia akan mengetahui dan dia akan takluk. Karena Roh Kudus ada di sana. Itu dia. Kan Alkitab bukan digunakan untuk perdebatan, tetapi untuk belajar. Ada orang datang untuk berdebat, singkirkan. Makanya kita berdoa sama Tuhan, kirimkan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Itu kiat-kiat yang utama yang kita lakukan. Memang kerinduan kita semua dapat diselamatkan, tapi ingat, jangan kita kena pepatah, ingin memeluk gunung tapi tangan tidak sampai. Jangan. Siapa saja Tuhan kirim, dialah umat. Amin. Kita layani dengan segenap hati. Itu kiat utama yang bisa saya bagikan di sini sebagai seorang penginjil. Bapak Rokia, Bapak siapa ini? Ya. Yang menanyakan hal ini. Iya. Roika, Pak Roika. Pak Roy. Iya. Oke, Oh, ada baik. lagi di- Apa masih ada yang lain? Ada lagi, ada private di sini. Karena Ibu Fani kasih komen pendeta di chat. Coba pendeta cek di chat. Ibu Fani, apa maksudnya ya Ibu Fani? Oh, membalas chattingnya Tante Kiki di atas. Oh, I So, see. ada ini yang private, dia bilang begini. Musuh Tuhan adalah dosa, tapi apabila kita mengakui, meminta ampun, berjanji tidak akan berbuat lagi, maka Tuhan akan mengampuni. Tapi dosa yang tidak bisa terampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Tolong jelaskan dosa seperti apa dosa itu. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa di mana kita melihat semua kebenaran itu adalah pekerjaan salah, pekerjaan setan. Ingat di dalam konteks cerita Yesus mengenai dia katakan dosa menghujat roh. Ada bisa bantu saya di ayatnya? Tunggu saya mau buka di sini. Kalau saya buka lama. Tapi saya langsung saja, kalau saudara dapat, saya sudah baca itu. Jadi konteks ayat itu, menghujat Roh Kudus itu berbicara mengenai ketika Yesus mengusir setan, dan orang Farisi datang, dia katakan dia itu Belzebul. Jadi dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kata mereka. Jadi pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus, dinilai oleh orang Yahudi, oleh orang Farisi sebagai pekerjaan setan. Nah, di sini Yesus katakan, kalau kamu menghujat saya tidak masalah, tetapi kalau menghujat Roh Kudus, itu dosa tidak dapat diampuni. Mengapa? Karena begini sifatnya. Pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan baik atau bukan? Baik. Pekerjaan baik. Sekarang, kalau semua pekerjaan baik itu kita katakan itu jahat, maukah kita dekati pekerjaan itu atau kita jauhi? Jauhi. Saudara lihat, jadi kalau kita menjauhi pekerjaan baik itu, di mana kita dapat melakukan baik lagi? Tidak akan pernah. Iya kan? Karena semua pekerjaan baik kita sudah jauhi. Orang menegur kesalahan kita untuk kebaikan kita, kita jauhi. Sekarang saya bertanya, kapan kita menemukan pekerjaan baik kalau begitu? Pekerjaan Roh Kudus. Sudah tidak akan pernah. Akhirnya kita akan binasa dengan pengetahuan kita itu. Karena segala pekerjaan baik sudah ditolak. Ini yang dimaksudkan mendukakan Roh Kudus.
Karena semua pekerjaan Roh Kudus untuk kebaikan kita, kita abaikan. Makanya hati yang paling sulit ditobatkan adalah hati yang keras kepala, merasa diri benar. Umat Kristen jangan merasa diri benar sekalipun Anda pintar. Saya pun seorang teologi, saya tidak akan pernah merasa bahwa teologi saya begitu sempurna. Tidak. Saya harus mendengar nasihat dari orang-orang tua di sini, nasihat dari istri saya, mungkin juga dari anak-anak saya harus dengar nasihat mereka. Jangan berpikir bahwa kita orang hebat. Tidak. Karena ada masalah ketika kita merasa kita benar, kita tidak dapat lagi membandingkan antara pekerjaan Roh Kudus dengan bukan. Yang akhirnya kita tenggelam dalam kebenaran kita sendiri. Semua kebenaran yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kita tolak. Dan itu yang disebut dengan mendukakan Roh Kudus, kita tidak akan pernah diselamatkan dengan cara itu. Bisa dapat dia punya makna mengapa Yesus bicara itu kepada pekerjaan itu. Jadi Amin. itu arti menolak Roh Kudus. Dosa yang tidak diampuni itu. Jadi kalau dia punya bahasa hari-hari, kalau saya terjemahkan bahasa Manado, dia bilang begini. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa keras kepala. Dosa kepala batu. Pendeta, bagaimana dosa yang diulang-ulang itu juga bisa membuat Roh Kudus jauh dari kita. Oh iya, dosa yang diulang-ulang itu artinya dosa yang tidak pernah bertobat. Orang bertobat meninggalkan dosa artinya kan? Iya. Nah, kalau dia ulang-ulang kapan dia bertobat? Berarti tidak pernah bertobat dia. Iya, tidak pernah bertobat itu. Nah, Tuhan butuh orang yang bertobat. Jadi orang yang mendukakan Roh Kudus ada dua. Yang satu keras kepala, yang satu mengulang-ulangi dosa yang sama. Bagaimana Ibu Ivon? Amin. Terima kasih Pak James. Pertanyaan? Sama-sama Ibu Ivon, Tuhan berkati. Apa masih ada yang ingin bertanya? Silahkan, kita masih ada waktu. Oke, baik. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya dan kita akan masuk dalam doa.